Gadis itu sebenarnya memiliki wajah yang luar biasa cantik, namun ia sengaja menghitamkan diri dan berdandan buruk selama bertahun-tahun, agar tidak terpilih masuk istana sebagai selir. Ia bahkan bersusah payah agar orang-orang menganggapnya kasar dan tak layak. Eunuch pun memandangnya dengan jijik dan mengusirnya. Tak ingin gadis itu masuk istana dan mengganggu pandangan kaisar. Melihat rencananya berhasil, gadis itu pun senang dan bersiap keluar istana bersama pelayannya. Namun tak disangka gadis licik justru menyuap eunuch. Demi menonjolkan kecantikannya sendiri, ia memaksa agar gadis itu juga masuk istana sebagai pelengkap latar. Padahal sebenarnya, gadis itu adalah istri tercinta kaisar yang telah lama hilang. Dulu ia menyamar dengan identitas orang lain demi menemani kaisar, mengikuti kaisar melewati suka duka dan berbagai bahaya. Namun saat kaisar naik tahta dan ingin menjadikannya permaisuri, agar tidak terungkap sebagai pembohong, ia pun melarikan diri dari istana di tengah malam. Kaisar mencarinya selama 3 tahun. Tak disangka 3 tahun kemudian, ia dibawa kembali ke ibu kota oleh ayah kandungnya, dan dipaksa mengikuti seleksi selir. Wanita itu tahu betul kotoran di balik seleksi istana, dan karena ia mantan permaisuri yang melarikan diri, ia sangat menolak untuk kembali masuk istana. Agar bisa gagal dalam seleksi, ia sengaja mengoleskan ramuan hitam ke seluruh kulit tubuhnya. Namun tak disangka, kaisar langsung teringat pada istrinya yang ia cintai saat melihatnya. Ia pun mendekati gadis itu, tapi langsung terkejut dengan penampilannya yang sangat jelek. Gadis itu diam-diam berharap kaisar tidak mengenalinya. Kaisar pun merasa dirinya terlalu sensitif, sampai mengira wanita jelek ini sebagai istrinya. Untuk memancing rasa jijik kaisar, gadis itu sengaja menggoda kaisar dengan sikap genit. Kaisar marah dan hendak pergi. Eunuch pun mengumumkan bahwa gadis itu boleh pergi. Gadis itu senang bukan main dan segera mengucap terima kasih. Mungkin karena nada bahagianya, kaisar merasa harga dirinya terluka. Dengan marah ia memutuskan agar gadis itu tetap tinggal di istana. Keputusan ini mengejutkan semua orang. Yang paling terpukul tentu saja gadis itu. Kaisar menempatkannya sebagai selir paling rendah. Sedangkan gadis licik justru disukai oleh permaisuri tua, dan diangkat sebagai selir tinggi pengatur istana. Untuk mendorong kaisar menyukai para selir baru, permaisuri tua menyuruhnya mengunjungi 30 selir baru dalam sehari. Gadis itu senang karena pangkatnya rendah dan tempat tinggalnya terpencil. Jika kaisar sampai ke tempatnya, pasti butuh waktu sebulan. Dan saat itu ia bisa pura-pura mati untuk kabur dari istana. Namun belum sempat ia tenang, pelayan datang memberitahu, kaisar sudah mengunjungi 10 istana selir, dan kini sudah sampai ke selir ke-20. Waktu yang dihabiskan kaisar di tiap istana, selain karena permintaan ibunya, ia juga diam-diam mencari jawaban. Kenapa wanita yang ia cintai tiba-tiba menghilang? Ia berharap bisa mendapat petunjuk dari para selir. Namun semua hanya tahu menjilat dan memuji, membuat kaisar merasa muak. Akhirnya ia mempercepat kunjungan. Gadis itu mendapat kabar, kaisar sudah selesai mengunjungi 26 selir. Sebentar lagi akan tiba di tempatnya. Kaisar pun memutuskan untuk beristirahat di tempat yang paling terpencil, yaitu di kediaman gadis itu. Mendengar hal ini, gadis itu segera berpura-pura sakit, dan menyuruh pelayan melapor ke tabib istana. Kaisar pun akhirnya pergi ke tempat gadis licik. Demi membuat gadis licik menahan kaisar lebih lama, gadis itu segera mengirim pesan rahasia, memintanya jangan memakai baju biru, dan jangan memakai tusuk rambut bunga plum. Setelah menyiapkan 2 rencana, gadis itu baru tenang dan mulai mandi lalu tidur. Namun tak disangka, gadis licik justru salah paham, mengira itu adalah siasat untuk merebut perhatian kaisar. Ia malah sengaja mengenakan pakaian biru, dan memakai tusuk rambut bunga plum. Saat kaisar melihatnya seperti itu, ia langsung marah besar dan menghukumnya kurungan sebulan.